Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. La haula wa la quwata illa billah. Sobat Open Mind Channel, sudah lama kita tidak upload video. Hari ini kita akan membahas yang masih hangat-hangat ya, tentang Imarah Islam Afghanistan. Jadi bukan lagi Taliban, karena sekarang Taliban sudah resmi menjadi negara Islam yang mereka beri nama ya Imarah Islam, ya, kepemimpinan Islam. Di video sebelumnya saya sudah menjelaskan sejarah Taliban, ya kita mulai ringkas saja ya, dimulai dari 1996. Ingat, sebelum itu di Afghanistan ya, setelah Soviet kabur ya, seperti Amerika sekarang ya, terjadi perebutan kekuasaan di antara faksi-faksi mujahidin ya, karena memang di Afghanistan itu kekuatan suku itu sangat dominan. Jadi seperti sekarang kan baru tahu kan ada suku tertentu, atau bukan hanya suku ya, di daerah tertentu ya, mungkin satu sama suku, tapi ketika dia menguasai provinsi Pansir misalnya ya kan, maka dia di situ itu memang ya kayak penguasa lokal, raja lokal, sehingga sulit terjadi persatuan saat itu ya, terjadi perang saudara. Dan ringkas kata ya, kaum santri ini, Talib itu kan asal katanya dari Talib itu ya, Taliban itu santri ya kan, itu kemudian mengkonsolidasikan diri, melatih sejak kecil. Ini kan seperti saya ceritakan, ini kan anak-anak korban perang Soviet ya, korban invasi Soviet, anak-anak kecil dulu dididik, dibina oleh para ulama baik dari Afghanistan maupun di Pakistan ya, di perbatasan Pakistan, seperti Mullah Omar dan beberapa tokoh yang masih hidup yang sekarang akan menjadi pemimpin di Afghanistan ya. Di 96 itu, jadi ini saya kasih judul Imarah Islamiyah Afghanistan Reborn ya, reborn. Jangan lupa mereka sudah berkuasa ya, dari hasil kemenangan mereka kemudian menyatukan ya sebagian besar provinsi-provinsi, hampir 90 sampai 95%. Hanya beberapa 3 atau 4 provinsi di utara ya, termasuk Pansir yang memang sulit dikuasai karena faktor geografisnya ya. Nanti kita buat video sendiri ya tentang Pansir ini. Jadi Imarah Islam Afghanistan itu didirikan tahun 96 dan 2001, itu yang episode pertama ya, dari hasil kemenangan mereka. Dan mereka sudah diakui oleh para suku-suku yang sangat dominan ya, di tiap provinsi maupun di tiap distrik. Levelnya sampai distrik itu nanti ada penguasa-penguasa lokal, suku-suku lokal yang bersenjata ya kan? Jadi jangan disamakan dengan negeri kita yang tidak punya ya sejarah jihad sepanjang Afghanistan ya. Sejarah jihad itu boleh dikatakan kita sudah berakhir ya, sejak penjajahan ya kan? Sejak penjajahan sudah tidak ada lagi ya. Karena invasi ke Indonesia beda, invasinya kan melalui rejim politik dan ekonomi, tidak langsung seperti di Afghanistan, diduduki secara langsung oleh pasukan asing. Di Imarah Islam Afghanistan ya berdiri 96-2001 ya kan. Perlu dicatat, salah satu faksi suku yang kemudian bersekutu dengan Taliban ya, itu adalah yang disebut oleh media internasional sebagai Haqqani Network. Nah, siapa itu Haqqani ya? Jalaluddin Al-Haqqani itu adalah salah satu ya pejuang ya mujahidin Afghanistan ya, saat melawan Soviet. Dulu saya waktu masih SMA ya, akhir tahun 80-an ya, SMP ya, masih sering dengar nama-nama mujahidin Afghanistan ya, Burhanuddin Rabbani ya kan, kemudian tadi Jalaluddin Al-Haqqani, Ahmad Shah Massoud dan beberapa nama yang terkenal lainnya. Di Haqqani Network ini awalnya kan memang dari seperti tadi chieftain ya, suku-suku yang semacam milisi ya, mereka bersenjata ya, dari sejarahnya tidak bisa disalahkan
sejarahnya mereka diinvasi oleh negara adidaya loh, Inggris, Soviet, Amerika. Jadi wajar ketika dalam budaya lokal mereka itu bersenjata, laki-lakinya bersenjata, ya kan? Dan mereka didukung ya, dibantu oleh kondisi alam yang begitu sulit ditembus dengan persenjataan modernnya di gunung-gunung perbukitan yang sangat-sangat curam ya. Ya kan, sampai ya keok, Soviet keok dulu, Inggris keok, akhirnya kabul. Ya. Jadi Imarah Islam Afghanistan ini ya reborn. Nah, Haqqani Network ya, ini yang saat itu ya membuat keputusan yang dalam tanda kutip ya, ini sebagai analisis politik merugikan. Merugikannya di mana? Karena dia berteman ya, berkoalisi dengan Al-Qaeda. Ya. Merugikan ya karena saat itu ya Al-Qaeda dijadikan musuh bersama oleh Amerika dan sekutunya. Nah, 2001 itu ketika terjadi serangan 11 September, nah, itulah momen di mana dunia kan dibagi dua. Kata Presiden Bush, either you are with us or with terrorists. Artinya yang nggak sama Amerika dituduh teroris, ya, termasuk Taliban ya, Imarah Islam Afghanistan yang saat itu berkuasa, ya kan. Sebenarnya yang dia langsung dengan Al-Qaeda itu adalah Haqqani Network. Dan dari satu sisi itu wajar juga, karena Al-Qaeda ya petinggi-petingginya dulu juga membantu mereka berjihad, ya kan. Sel-sel awalnya itu juga membantu mereka berjihad melawan Soviet begitu. Nah, ala kulihal akhirnya mereka dijatuhkan ya. Saat itu saya masih melihat berita ya di TVRI tahun 2001 bagaimana ya, Amerika kan tidak berani perang darat ya, mereka sama konsepnya. Yang mereka lobby dulu adalah Aliansi Utara ya, yang berpusat di Provinsi Panjshir itu, ya kan, karena di situ memang tidak mudah ditaklukkan baik oleh penjajah asing maupun oleh pemerintah Afghanistan sendiri, Imarah Islam saat itu. Karena memang jalan masuknya itu kecil, hanya melewati sungai, kemudian perbukitan yang itu ketika misalnya tanknya lewat dibom ya kejatuhan batu ya wassalam, jadi sulit. Memerlukan perang darat, personel yang ya siap mati ya, dan pasti banyak yang mati kalau terjadi perang darat ya. Nah, ala kulihal yang terjadi adalah saat itu Taliban ya tidak dikalahkan secara ya perang leg to leg gitulah. Ya, mereka di Kabul, Kandahar itu dibomi dengan pesawat. Akhirnya ya mundur. Jadi Taliban ini mundur teratur, persenjataannya semua dibawa, mereka mundur ke provinsi-provinsi yang mendukung mereka. Jangan dikira tidak ada, banyak. Mereka kan suku mayoritas, satu suku Pashtun. Nah, ini perlu dicatat ya. Taliban ini bukan Wahabi dalam deskripsi yang sederhana. Mereka itu mazhab Hanafi, akidahnya ya Asy'ari Maturidi. Sebagaimana kita mayoritas di sini, orang Nahdien, orang mazhab Syafi'i di sini. Ya itu. Jadi kalau mengidentifikasikan Taliban itu sebagai Wahabi, yang anti terhadap mazhab yang lain itu salah, ya kan. Jadi perlu dipahami tadi ya, Al-Qaeda itu sebenarnya lewat Al-Haqqani Network itu mereka kemudian bekerja sama ya. Tapi setelah 2001 kemudian Taliban mundur teratur ke provinsi-provinsi yang dikontrol dia, ya putus hubungan itu, sudah tidak ada lagi, sudah tidak terdengar lagi ya, karena kemudian diduduki ya, di Amerika membuat beberapa pangkalan militer di Afghanistan ya, pangkalan udara khususnya, sedangkan untuk darat mereka menyiapkan pasukan Afghanistan yang ternyata 20 tahun itu tidak berhasil menciptakan pasukan apa-apa ya kan, karena tidak punya mental berperang ya. Banyak faktor ya, salah satu faktornya itu mereka tidak punya mental berperang untuk siapa, karena ikatan kesukuan,
apa daerahan itu lebih kuat daripada ikatan nasionalisme Afghanistan. Nah, disitulah kritik nasionalisme itu tidak selamanya menjadi ikatan yang kuat begitu loh dalam beberapa banyak kasus ya. Justru ikatan Islam, ikatan akidah itu yang lebih kuat. Meskipun belum ada negara, umat Islam itu bisa disatukan dengan ikatan itu, apalagi ketika ada negara. Nah, kembali ke Imarah Islam Afghanistan yang reborn ya, berdiri kembali. Jadi jangan lagi nyinyir yang bendera di belakang saya ini dibilang bendera HTI lah, bendera teroris lah, bukan. Ini bendera tauhid, boleh dipakai umat Islam manapun ya. Dan Imarah Islam Afghanistan sebagaimana sejak awal berdirinya 96 itu sudah memakai bendera tauhid ya, liwa yang berwarna putih. Ya, karena di masa Nabi pun kalau bendera hitam itu dipakai untuk panji-panji perang. Ketika tidak ada perang, ya bendera tauhidnya yang berwarna putih. Ya, tidak usah anti ya terhadap bendera ini. Ini adalah bendera tauhid ya, pengikat akidah kita. Di situ tertulis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya kan? Ya, ini saya sengaja juga pakai kopiahnya, outfitnya ala Afghanistan ya. Lanjut, 20 tahun ya Amerika menduduki Afghanistan ya, dengan ada yang bilang itu menghabiskan 23 triliun dolar. Berapa rupiah itu? Tinggal dikalikan 14 atau 15 ribu, itu berapa ribu triliun rupiah itu, bayangkan tuh. Ya, meskipun tidak semuanya mengalir kepada pemerintah Afghanistan, tapi sebagian besar mengalir kepada ini ya, kontraktor senjata, kontraktor militer, ya kan? Ada General Motor ya, tank. Jadi kan sistemnya begitu di Amerika. Jadi pemerintah uang dari pajak rakyatnya itu ya, yang dibayarkan kepada pihak ketiga, yaitu kontraktor militer, mereka yang mengirimkan ke Afghanistan. Jadi itu tetap bisnis ya, bisnisnya tetap berjalan di sistem kapitalis ini. Ya salah satu analisanya kenapa mereka menarik pasukan ya, pertama memang sesuai jadwal 20 tahun, tapi di sisi lain memang pengembalian ya dari tanah jajahan itu tidak mencukupi. Kenapa Irak masih tetap diduduki, masih ada pasukan pangkalan militer ya, karena minyaknya masih banyak, masih menghasilkan. Sedangkan di Afghanistan itu memang kaya mineral, ada batu emerald dan sebagainya, tapi itu kan perlu eksplorasi ya lebih jauh ya. Tidak bisa seperti minyak kan mudah diambil dengan teknologi yang dimiliki Amerika. Bahkan perusahaan-perusahaan Amerika sudah mengeruk ya sejak lama. Nah, faktor ekonomi lah salah satu analisis kenapa mereka kabur dari Afghanistan. Ya, selain memang faktor ya kegagalan mereka untuk mencetak pasukan yang mampu ya menghabisi Taliban. Nah, terbukti Talibannya malah makin kuat ya. Selama 20 tahun anak-anak muda santri Afghanistan saat itu sekarang sudah jadi bapak-bapak dengan pengalaman, dengan latihan ya, kalau ketika mereka hidup di alam bebas ya, di pegunungan, itu kemudian menjadikan mereka orang-orang yang sangat kuat ya. Tentu sangat terlatih juga untuk berperang secara militer begitu, sehingga resikonya besar ya kan. Sekutu-sekutu Amerika pun ya seperti Jerman sudah tidak mau lagi ya perang lawan Afghanistan, ini sudah terlalu kuat lah, kalau mau diperangi akan merugikan kita sendiri begitu ya kan. Jadi selamat reborn ya, meskipun banyak cibiran ya dari dunia internasional, bahkan dari Indonesia juga sebagian tokoh-tokoh sekuler, nasionalis sekuler itu ya mencibir. Padahal ya Taliban ini ya didukung oleh mayoritas suku-suku yang ada di sana. Ya kan? Terbukti kan ketika mereka melakukan operasi militer, ketika Amerika sudah mulai menarik ya militernya, nggak sulit. Karena suku-suku di provinsi-provinsi di pedesaan ya memang mereka sudah begini sejak awal, sudah friend begitu loh.
ya tinggal buat akad aja ya, akad nanti kalau kami berkuasa akan dijamin begini dan seterusnya. Mudah sekali daerah pedesaan dikuasai Taliban, ya kan, satu demi satu dalam tempo yang sangat singkat ya, beberapa bulan saja, yang kemudian setelah itu ya mereka mengkonsentrasikan lalu ke kota, diadakan pengepungan yang mereka ya siap berperang habis-habisan, tapi ternyata kan tentaranya Afghanistan melihat tuannya itu sudah kabur ya, kaburnya itu tengah malam, tidak pamit di pangkalan Al-Bagram, bus kabur tidak pamit, tiba-tiba kabur ya, lalu pangkalan militernya terbengkalai, listriknya dicabut, akhirnya jadi tempat rombengan ya. Tukang rombeng kemudian ngambil sisa-sisa barang Amerika ya kan. Nah itulah pengejutnya bangsa penjajah ya kan. Yang kasihan antek-anteknya kan ketakutan mau dibunuh Taliban, padahal Taliban sudah mau mengeluarkan ya amnesti ya, pengampunan bagi semua yang mau ya kan tunduk di bawah kekuasaan pemerintah Imarah Islam Afghanistan ya kan. Jadi seperti apa itu Imarah Islam Afghanistan, nanti di video berikutnya akan kita bahas. Ini sudah lebih dari 15 menit. Salam dari kami, kru channel Open Mind, ya kan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.